Shalom keluarga Suara Firman Channel. Selamat hari Natal kelahiran Tuhan Yesus Kristus ke dunia. Minggu ini gereja merayakan Minggu Keluarga Kudus dari Nazaret. Dan pernahkah saudara-saudari tertanya-tanya mengapakah Yesus memerlukan sebuah keluarga dalam misi penebusan dan penyelamatan umat manusia? Dan mengapa tidak Tuhan Yesus datang sahaja dengan penuh kemuliaan dari syurga dan menyelamatkan umat manusia? Mari kita pelajari secara ringkas. Definisi keluarga. Sebelum kita memulai lebih dalam, mari kita pelajari apakah definisi sebuah keluarga. Keluarga adalah unit sosial dasar yang terdiri dari individu yang terhubung melalui hubungan darah, pernikahan, atau adopsi. Berikut adalah beberapa poin penting yang membantu kita memahami definisi dan konsep keluarga. Yang pertama, unit sosial. Keluarga merupakan unit sosial yang paling mendasar dalam masyarakat yang berfungsi sebagai tempat pendidikan, perlindungan, dan pembinaan bagi anggotanya. Dan kedua, hubungan darah dan pernikahan. Keluarga tradisional biasanya terdiri dari orang tua dan anak-anak yang terhubung melalui hubungan darah atau pernikahan. Ada juga keluarga yang melibatkan adopsi atau keluarga angkat dan hubungan lain yang diakui secara hukum. Definisi yang ketiga, fungsi umum. Keluarga berperan dalam menyediakan dukungan emosional, ekonomi, pendidikan, dan moral bagi anggotanya. Keluarga juga berfungsi sebagai tempat sosialisasi pertama di mana anak-anak belajar norma dan nilai-nilai sosial. Bagi masyarakat kita, Asia umumnya amat mementingkan ikatan keluarga, karena di sini bermulanya pendidikan awal dan asas serta personaliti diri sebelum kita menghadapi nilai-nilai sosial masyarakat yang lebih luas di luar ikatan keluarga. Namun, tidak lupa dalam berbagai budaya, konsep keluarga mungkin berbeza. Namun inti dari keluarga tetap adalah hubungan erat dan dukungan yang diberikan kepada anggotanya. Mengapa Yesus memerlukan keluarga? Sekarang, mari kita masuk ke topik sedikit dalam tentang topik video ini. Yesus lahir dalam sebuah keluarga yang terdiri dari Maria dan Yosef, dan ini memiliki makna yang mendalam dalam tradisi dan teologi kekristenan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa Yesus memerlukan sebuah keluarga dalam misi penyelamatannya. Dengan lahir dalam keluarga, Yesus mengalami kehidupan manusia secara penuh, termasuk tumbuh, belajar, dan hidup dalam komunitas. Ini menunjukkan bahwa Yesus benar-benar manusia, selain juga benar-benar Allah, seperti mana jasmaninya mengalami penderitaan sakit, lapar, dan dahaga seperti amnya manusia. Tetapi terdapat juga peristiwa-peristiwa dalam Alkitab yang membicarakan ketuhanan Yesus. Yesus menjalani kehidupan sehari-hari seperti anak-anak lainnya, belajar dari orang tuanya, dan mengalami dinamika keluarga yang membuatnya bisa berhubung dengan kehidupan manusia secara mendalam. Ini menunjukkan juga di mana Yesus dalam tubuh manusiawi harus melalui proses keluarga seperti manusia lainnya, di mana sebagai Tuhan yang mengambil tubuh manusiawi, Tuhan Yesus menghormati proses itu, yaitu untuk bertumbuh seperti manusia biasa,
karena yang ingin diselamatkan adalah manusia itu sendiri. Keluarga Yesus, Maria dan Yusuf sering disebut sebagai keluarga kudus, memberi contoh kesetiaan, kasih, dan ketaatan kepada Allah bagi semua keluarga Kristen. Dengan menjadi bagian dari keluarga, Yesus menunjukkan kerendahan hati dan ketaatan kepada hukum Allah dan adat istiadat Yahudi. Kelahiran Yesus dalam keluarga manusia menggenapi nubuat-nubuat perjanjian lama tentang Mesias yang akan datang dari keturunan Daud dan lahir dari seorang perawan. Ini mengingatkan kita juga bahwa di mana janji Tuhan kepada si ular tua dalam kitab Kejadian 3 ayat 15. Berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Dalam tradisi Yahudi, keluarga dan silsilah sangat penting. Dengan lahir dalam keluarga, Yesus diidentifikasikan dengan jelas dalam konteks sejarah dan budayanya, dan Tuhan Yesus harus menjalani dan taat dalam tradisi dan adat kaum Yahudi. Yesus bertumbuh dalam hikmat dan pengetahuan di bawah bimbingan Maria dan Yosef yang mendidiknya dalam hukum Taurat dan tradisi Yahudi. Keluarga ini menyediakan lingkungan yang mendukung dan membentuk karakter, nilai-nilai, dan spiritualitas seseorang. Keluarga Yesus adalah simbol cinta kasih dan kesetiaan Allah kepada umat manusia. Melalui cinta dalam keluarga, Allah menunjukkan bagaimana kasih-Nya dinyatakan dalam hubungan manusia. Dengan semua aspek ini, kita melihat bahwa keluarga Yesus memainkan peran penting dalam rencana keselamatan Allah dan memberikan teladan bagi semua orang percaya. Jika Yesus Tuhan, mengapa Yesus tidak turun dari surga tanpa memerlukan keluarga? Menurut pandangan Gereja Katolik, kelahiran Yesus sebagai manusia dan kehadirannya dalam sebuah keluarga adalah bagian integral dalam rencana keselamatan Allah. Berikut adalah beberapa alasan teologis mengapa Yesus memilih untuk lahir dalam sebuah keluarga menurut Gereja Katolik. Kelahiran Yesus dari seorang perawan, yaitu Maria, dan dari keturunan Daud menggenapi nubuat-nubuat dalam perjanjian lama. Sebagai contoh, Yesaya bab 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Dan juga di dalam Mika 5 ayat 2. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias yang telah lama dinantikan. Yesus menjadi manusia sepenuhnya, mengalami semua tahap kehidupan manusia mulai dari kelahiran, masa kanak-kanak, sehingga dewasa. Ini memungkinkannya untuk sepenuhnya berhubungan dengan kondisi manusia dan menjadi imam besar yang dapat merasakan kelemahan kita. Ibrani 4 ayat 15. Dalam keluarga, Yesus menerima pendidikan dan pengasuhan dari Maria dan Yosef yang membentuknya dalam tradisi dan hukum Yahudi.
Dengan menjadi bagian dari keluarga manusia, Yesus menunjukkan solidaritasnya dengan seluruh umat manusia. Dia lahir dalam kesederhanaan, menunjukkan bahwa Allah hadir dalam segala aspek kehidupan manusia, termasuk yang paling sederhana dan rendah hati. Kehidupan Yesus dalam keluarga kudus memberikan teladan tentang cinta, kesetiaan, dan ketaatan kepada Allah. Keluarga kudus adalah model bagi semua keluarga Kristen. Dalam tradisi Yahudi, identitas keluarga dan silsilah sangat penting. Lahir dalam keluarga Daud mengaitkan Yesus secara langsung dengan janji-janji Allah kepada Israel, karena di dalam Alkitab Perjanjian Lama jelas menerangkan janji Allah kepada umat Israel. Seorang Mesias akan lahir dari keturunan Raja Daud, suku Yehuda. Menurut teologi Katolik, inkarnasi adalah salah satu misteri utama iman Kristen. Allah memilih untuk menjelma menjadi manusia dan lahir dari Maria sebagai bagian dari rencana keselamatan yang agung. Bukan hanya untuk menebus dosa manusia, tetapi juga menunjukkan kedekatan dan kasih-Nya kepada umat manusia. Kehidupan Yesus mulai dari kelahirannya yang rendah hati sehingga kematiannya dan kebangkitannya adalah pengajaran tentang kasih dan pengorbanan Allah bagi manusia. Dengan lahir dalam keluarga, Yesus menggenapi rencana Allah yang lebih besar dan menunjukkan cara Allah yang penuh kasih dalam berhubungan dengan umat manusia. Ini memberikan kedalaman makna teologis dan spiritual yang mendalam dalam iman Kristen. Kesimpulan, dalam topik kali ini kita belajar dan memahami apakah misteri penyelamatan Tuhan kepada kita. Di sini kita mulai sadar bahwa Tuhan yang umat Kristiani imani adalah Tuhan yang sangat peduli akan keselamatan kita. Karena Tuhan yang kita percaya ini, yaitu Firman yang menjadi manusia, memakai juga dalam suasana kekeluargaan, bukanlah Tuhan yang sombong dan tidak mampu untuk ambil bahagian dalam kehidupan ciptaannya. Berbahagialah menjadi anak Tuhan Yesus, Allah yang peduli, karena kita telah ditebus melalui kedatangan dan kewafatannya. Maka bersukacitalah, karena namamu sudah terdaftar di surga. Amin.